Shalom adik-adik semuanya, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Hari ini kita belajar satu tema dengan judul Taat Sampai Akhir Hayat. Nah, apa itu arti taat? Taat itu adalah kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Jadi melakukan dengan segenap hati. Melakukan walaupun ada rintangan, ada tantangan, tetap dilakukan. Nah, adik-adik, tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukannya bukan supaya tidak dihukum, bukan supaya mendapatkan hadiah, bukan supaya karena senang hati dan ketulusan, tetapi sungguh karena taat karena kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau belajar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami taat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Bapak Stefanus. Nah, dia menjadi salah seorang yang dituliskan di dalam Alkitab yang taat sampai akhir hayatnya, yang taat sampai dia mati. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Stefanus ya? Nah, kita kembali mempelajarinya. Boleh adik-adik membaca firman Tuhan itu di rumah. Karena waktu kita sangat terbatas, tentu adik-adik boleh membaca firman Tuhan dibantu oleh orang yang bisa membaca di rumah. Nah, Bapak Stefanus itu adalah seorang murid Tuhan Yesus yang taat dan setia sampai akhir hidupnya. Nah, di dalam perjalanan hidup berimannya, dia dipilih menjadi diaken adik-adik. Diaken itu adalah orang-orang yang bisa membantu orang-orang miskin. Pada waktu itu, pada zamannya rasul-rasul, orang-orang Kristen makin bertambah. Sementara rasul sedikit. Berapa rasulnya Tuhan Yesus? Nah, ada 12 ya. Nah, tentu karena waktu itu ada orang banyak yang bertobat, lebih dari 3.000 orang. Nah, ada timbul masalah. Masalahnya, ada orang miskin yang terabaikan kehidupan secara jasmani. Mereka bersungut-sungut karena tidak dilayani dengan merata. Akhirnya, rasul-rasul mengambil keputusan untuk mengangkat diaken untuk melayani mereka. Siapakah salah satunya? Salah satunya adalah Bapak Stefanus. Kira-kira mengapa Bapak Stefanus bisa menjadi diaken? Karena dia seorang yang penuh dengan iman. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Dia punya kuasa. Yang selanjutnya, dia juga memiliki karunia Roh Kudus. Dalam hidupnya sebagai orang Kristen pun, dia pernah melakukan mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Suatu hari, dia bertemu dengan orang-orang Libertini. Siapa itu orang-orang Libertini? Orang-orang Libertini itu adalah orang-orang Yahudi yang dulunya adalah budak, tetapi sudah bebas. Seharusnya seorang yang pernah menjadi budak tidak seperti itu ya. Tetapi dia harusnya menjadi orang yang mengasihi karena sudah bebas. Apa yang menjadi persoalan yang terjadi adik-adik? Orang-orang itu, orang-orang Libertini ini membawa Bapak Stefanus kepada mahkamah agama. Kalau di Indonesia ada namanya mahkamah agama atau agama tertentu punya tempat pengadilan untuk mempertanggungjawabkan mengenai suatu agama atau kepercayaan. Nah, pada waktu itu apa yang mau diperhadapkan kepada Bapak Stefanus?
Bapak Stefanus dituduh menghina bait Allah orang Yahudi. Bapak Stefanus dituduh menghina Bapak Musa. Bapak Stefanus dituduh juga menghina hukum Taurat. Mereka mengajak saksi-saksi palsu untuk bersekongkol menjadi saksi di hadapan mahkamah mengenai Bapak Stefanus. Nah, waktu diadili adik-adik, Bapak Stefanus tetap setia memperkatakan firman Tuhan. Bapak Stefanus penuh dengan hikmat dan kebenaran mempertanggungjawabkan imannya kepada mahkamah agama. Tetapi adik-adik, ketika Bapak Stefanus mempertanggungjawabkan imannya, wajahnya Bapak Stefanus seperti wajah malaikat. Akhirnya orang-orang yang ada di situ mulai ketakutan. Lalu Bapak Stefanus pada waktu itu diadili. Dan akhirnya orang-orang itu mulai melempari Bapak Stefanus dengan batu. Tetapi waktu Bapak Stefanus dilempari dengan batu, dia tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus. Lalu dia berdoa adik-adik kepada Tuhan. Apa kira-kira doanya Bapak Stefanus? Apakah Bapak Stefanus berdoa supaya dia lepas dari hukuman itu? Oh tidak. Apakah Bapak Stefanus berdoa supaya orang yang melempari dia itu segera mati? Oh, tidak juga. Tetapi Bapak Stefanus berdoa demikian. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ia memohon supaya Tuhan mengampuni mereka. Ia memohon dengan belas kasihan supaya Tuhan mengampuni orang yang telah melempari mereka. Dan akhirnya di dalam doanya Tuhan Yesus melihat, Bapak Stefanus melihat Tuhan Yesus dengan tersenyum menyambut Stefanus. Dan akhirnya Bapak Stefanus meninggal. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang bisa kita pelajari dari Bapak Stefanus hari ini? Apakah adik-adik tetap setia ketika diperhadapkan di sekolah? Kalau ada orang-orang yang mengejek kamu, orang Kristen yang tidak benar misalnya. Apakah adik-adik masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus? Atau kalau misalnya nanti adik-adik sudah besar, diperhadapkan dengan perempuan yang cantik, apalagi laki-laki, ada yang beriman yang lain, kamu mau ikut saya atau meninggalkan agamamu? Nah, sebagai orang percaya tetap mengikut Tuhan Yesus. Terus, kalau misalnya ada sesuatu lapar, tidak ada makanan, daripada saya lapar, mendinglah aku meninggalkan Tuhan Yesus. Mendinglah aku melupakan nama Tuhan Yesus. Akhirnya mau mencuri. Nah, sebagai orang percaya, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam firman Tuhan, Wahyu pasal 2 ayat 10b dikatakan di situ, hendaklah kamu setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus menjanjikan mahkota kehidupan bagi kita, anak-anaknya di surga. Yesus menjanjikan kehidupan di bumi, tetapi dia juga menjanjikan kehidupan di surga. Dia juga menyediakan mahkota kehidupan kepada orang yang sungguh-sungguh setia beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, untuk tetap setia belajar firman Tuhan, hari ini kita ada ayat hafalan. Di rumah dihafalkan. Kalau boleh dibuat video supaya suatu saat bisa diingat bahwa adik-adik pernah menghafalkan firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5. Dengarkan firman Tuhan.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu hari ini bagi kami, sehingga kami boleh belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk tetap setia sampai akhir hayat kami, setia sampai kami dipanggil oleh Tuhan pulang ke surga. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.